Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan perahu nelayan di Serdang Bedagai rusak diterjang gelombang tinggi. BBM jenis Pertalite diduga tercampur air, sejumlah kendaraan di Deli Serdang mogok. Banjir menghantui warga Medan Labuan selama bertahun-tahun. Diduga dipicu oleh korsleting listrik, kantor kelurahan di Kota Padang Sidimpuan hangus terbakar. Akibatnya seluruh isi kantor dan sejumlah dokumen warga habis dilalap api. Kobaran api melahap kantor Lurah Timbangan, Kota Padang Sidempuan pada Jumat pagi. Masyarakat sekitar pun panik dan berhamburan keluar rumah untuk membantu petugas pemadam kebakaran memadamkan api. Api pun dengan cepat menghanguskan seluruh isi kantor. 5 unit kendaraan pemadam dikerahkan untuk menjinakkan api. Kurang lebih 30 menit berjibaku, petugas pemadam kebakaran pun berhasil memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Seluruh petugas kelurahan sempat menyelamatkan diri keluar dari ruangan. Selain menghanguskan seluruh bangunan, api pun turut menghanguskan dokumen warga berupa surat keterangan dan beberapa dokumen penting lainnya. Dugaan sementaranya ini kebakarannya terjadi sekitar pukul 8.55 di pemadam kebakaran ditelepon 5 menit kemudian sampai di sini. Selesai pemadamannya sekitar setengah jam kemudian. Mobil kebakarannya ada 5 unit, baru padam apinya. Terus sementara dia berasal dari korslet listrik. Pelayanan kantor lurah dihentikan sementara dan menunggu keputusan dari pihak pemerintah. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Rizky Ramadan melaporkan dari Padang Sidempuan. Pasca insiden salah tangkap yang melibatkan Ketua DPW Partai Nasdem Sumatera Utara, Kapolrestabes Medan dan pihak bandara serta maskapai penerbangan mendatangi kantor DPW Nasdem guna meminta maaf terkait kejadian salah tangkap. Kapolrestabes Medan, Kombes Jean Calvin dan pihak maskapai penerbangan serta pihak Bandara Kuala Namu mendatangi kantor DPW Nasdem Sumatera Utara di Jalan HM Yamin, Kota Medan pada Kamis sore. Kedatangan mereka karena insiden salah tangkap yang melibatkan Ketua DPW Partai Nasdem Iskandar saat berada di atas pesawat Garuda, rute penerbangan Kuala Namu Cengkareng 2 pekan sebelumnya. Dalam pertemuan singkat itu, Kapolrestabes Medan dan pihak maskapai meminta maaf terhadap Iskandar yang menjadi korban salah tangkap sehingga harus dikeluarkan dari pesawat saat hendak berangkat ke Jakarta. Meski permintaan maaf tersebut diterima, namun Iskandar meminta pihak bandara dan maskapai penerbangan berbenah dari kesalahan yang sudah terjadi. Kalau itu hanya sekedar mengecek identitas, itu artinya kan cukup diminta KTP saya. Ya, tapi kan saya dipaksa keluar dari dalam pesawat, keluar menuju Garbarata. Termasuk juga koper saya juga dikeluarkan. Termasuk juga pesawat sudah mau menutup pintunya. Jadi kalau itu disebut hanya profiling, mengecek identitas, ya saya rasa kawan-kawan bisa menilai sendiri. Artinya bukan kita berkomunikasi, kita diminta sama aparat penegak hukum di bandara, maksudnya di bandara. Permintaan polisi pada saat itu apa, Bang? Gimana? Permintaan polisi pada saat itu ditanyakan langsung ke aparat penegak hukum. Sementara ketika ditanyakan terkait penanganan kasus dan mekanisme penangkapan di dalam pesawat, Kapolrestabes Medan memilih bungkam dan pergi. Terima kasih Pak Iskandar. Saya diberi kesempatan langsung tadi bertemu beliau, berbincang-bincang ringan terkait dengan Kota Medan dan lain-lain, dan saya dapat
langsung bertemu dan mengucapkan permohonan maaf atas insiden kemarin. Mudah-mudahan kita sudah sepakat ke depannya bagaimana kita bisa menciptakan Kota Medan aman dan ini dapat dirasakan oleh masyarakat warga Kota Medan tentunya. Itu Bang? Ya. Baik, Polres Bang. Cukup ya? Kapolres. Melalui permintaan maaf ini, seluruh pihak berharap kasus ini sudah selesai, meski penegakan hukum terhadap 4 polisi yang salah tangkap harus tetap dilanjutkan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Cukup ya? Boleh satu pertanyaan. Seorang pemuda nyaris menjadi bulan-bulanan masa usai melakukan pelecehan seksual begal payudara terhadap seorang wanita yang berjalan seorang diri di Kota Padang Sidimpuan. Korban menangkap pelaku dan berteriak minta tolong hingga warga sekitar datang. Seorang pemuda berinisial D nyaris dihajar massa saat akan ditangkap oleh warga sesaat setelah melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita, tepatnya di Jalan Umum Desa Ujung Gurap, Kota Padang Sidimpuan Sabtu lalu. Ia ditangkap lantaran gagal melarikan diri karena sepeda motornya yang dikendarai mogok. Sebelumnya, ia melakukan begal payudara pada seorang wanita yang berjalan seorang diri untuk berangkat bekerja. Tiba-tiba pelaku lewat menggunakan sepeda motor dan mendatangi korban serta berpura-pura bertanya hendak pergi kemana. Dan pelaku pun langsung melakukan aksi bejatnya. Tak terima diperlakukan seperti itu. Korban pun menarik baju korban dan berteriak minta tolong. Saat hendak melarikan diri, sepeda motor yang dikendarai pelaku mogok sehingga pelaku gagal melarikan diri. Warga sekitar pun berdatangan. Setelah tertangkap warga, pelaku langsung diserahkan ke pihak kepolisian. Langsung menangkap ataupun menarik kerah baju si pelaku dan sambil berteriak minta tolong. Dan saat itu juga pelaku berusaha untuk menghidupkan kendaraannya, namun pada saat itu juga kendaraannya tidak bisa hidup sehingga kebetulan ada 2 orang lewat sehingga kedua orang itu sebagai saksi kita gunakan. Itulah yang menolong si korban dan melakukan penangkapan terhadap pelaku. Saat ini pelaku telah ditahan di rutan Mapolres Padang Sidimpuan dan dijerat dengan pasal tentang kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Rizky Ramadan melaporkan dari Padang Sidimpuan. Ratusan rumah di Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Medan selalu terendam banjir. Banjir diduga karena buruknya saluran drainase. Meski warga sudah membuat permohonan perbaikan kepada pemerintah, tetapi hingga kini belum ada solusinya. Selama bertahun-tahun, banjir kerap menghantui warga yang tinggal di perumahan BTN di Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Jika musim hujan tiba, ratusan rumah terendam dengan ketinggian air 50 sampai 60 cm. Banjir sulit surut karena buruknya aliran drainase. Akibatnya aktivitas warga pun terganggu. Sejak tahun 2023, warga setempat telah membuat laporan atas keluhan mereka terhadap banjir. Namun nyatanya hingga saat ini belum ada solusi dari pemerintah. Dampak yang kita alami selama ini besar ya dampaknya. Karena ini banjir bukan sekarang. Banjir ini sudah 9 tahun kami alami, tapi yang terparah saat ini, aliran air ini itu mengarah ke Sungai Kera. Sungai Kera pun tersinyalir di situ ada penyumbatan sampah-sampah. Jadi kami mohonlah kepada Pemko Medan dan juga Pemprov Su yang bekerja sama karena ini aliran sungai ini berseberangan dengan Provinsi Sumatera Utara ya, Deli Serdang. Meski rumah terendam banjir, warga enggan untuk mengungsi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. BBM jenis Pertalite diduga tercampur air. Sejumlah kendaraan di Deli Serdang mogok. Pengelola SPBU dituntut ganti rugi kerusakan kendaraan. Sebuah mobil mogok harus didorong usai isi bensin di SPBU Wonosari. Di sudut yang berbeda, ada warga berkumpul sambil membawa botol berisi bensin.
Ya, mereka kembali mendatangi SPBU Wonosari usai kendaraannya mogok setelah isi BBM di sini. Diduga BBM jenis Pertalite yang diisikan ke kendaraan mereka tercampur dengan air. Kecurigaan muncul ketika tangki BBM disedot dengan pipa ke dalam sebuah botol. Dari bengkelnya kayak gini disuling. Air ya. Setelah ngisi dari sini ya? Ya setelah ngisi dari sini. Ada korban kereta sekitar kurang lebih 15 ya Pak? 15 ya. Seluruh korban meminta agar pihak SPBU bertanggung jawab dengan kerusakan kendaraan mereka. Kalau untuk sementara ini kita belum bisa pastikan karena kita belum melakukan investigasi. Soalnya kita fokus utama kita sekarang mesti ke perbaikan kendaraan kosongnya dulu yang terdampak. Pemeriksaan tangki penampungan BBM langsung dilakukan. Dan selama pemeriksaan, SPBU untuk sementara tidak melayani penjualan BBM jenis Pertalite. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya, laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Sumatera Utara hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Ridho Yahya, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.